Saya pulang, tutup pintu, kebetulan. Nah, merasa teririsnya itu lagi saya pulang itu sepertinya udah itu apalagi anak-anak yang kecil ya. Sangkaan dia kan kita habis kerja gimana? Bapak pulang bawa apaan? Nah di situ, merasa pedihnya hati, teririsnya hati melihat anak bapak pulang bawa oleh-oleh apa? Kayak ada apa itu di atas? Kayak ada hajatan, bangsa kendang, kentungan, bonang-bonang yang kayak begitu, gamelan. Pokoknya ramai katanya. Padahal perasaan saya di atas adem-adem aja, nggak ada apa-apa itu. Jadi si ular itu katanya udah ada di rumah paman, yang hitam di balkon, yang hijau di atap. Yang punya rumah bibi kaget, kok ada ular, panggil uak. Dibunuhlah ular yang hitam itu. Apa itu datang? Yang datangnya itu malaman ketiga itu pas jam 11 malam, paman nyolek saya. Lihat nggak? Sambil berbisik gitu. Lihat apaan kata saya. Itu di depan kamu. Apaan paman? Itu di depan kamu. Nggak ada apa-apa kok. Saya biasa-biasa aja. Tapi paman yang lihat sejenis ular, tapi pendek. Ular tuh pendek, sebesar botol kecap lah, botol kecap diabetes gitu. Botol kecap gitu. Panjangnya sekitar 50 cm. Kelihatan sama paman saya itu. Besarnya sebotol. Sebotol gitu. Panjangnya 50 cm. 50 cm. Itu ular katanya. Ular apa? Nggak ada apa-apa, saya nggak lihat apa-apa. Enjoy aja gitu ya. Nah udah gitu ya udah, kalau kamu nggak lihat biarin lah. Saya tetap bermeditasi karena nggak ada merasakan apa-apa. Anehnya itu yang datang tetap sama paman saya aja yang datang. Aneh itu. Saya yang punya maksud, punya niat, kok paman yang kenanya ya. Heran. Nah situ sekitar jam 12 lebih mungkin paman ketiduran di belakang. Kita noleh ke belakang, ketiduran, kasihan, biarin lah. Kita mah tetap aja merem gitu. Nah kata paman, keesokan harinya siangnya paman ngobrol. Kok paman bermimpi ya? Mimpi apa paman? Paman itu ada di suatu rumah, gedung bagus, kata paman. Di situ ada penghuninya 2 orang. 2 orang siapa paman? Cewek katanya. Yang satu pakai baju hijau, yang satu lagi pakai baju hitam. Cuman kata dia yang hitamnya itu udah nggak punya suami, udah janda mungkin istilahnya gitu ya. Atau yang satu lagi yang baju hijau perawan, masih perawan itu. Kok bisa ya paman? Kan saya yang punya maksud, kok datangnya sama paman? Nggak tahu kata paman. Nah udah mimpi itu katanya dilihatin di rumahnya itu
diliatin sama cewek itu, dari lantai kamar itu setengah, ini 2 kamar itu uang semua, merah semua kata paman. Si paman ya di situ terbengung katanya, lihat uang sebanyak gitu, kaget. Sampai-sampai si paman nanya sama orang itu, loh ini uang dari mana katanya, kok kamu itu siapa kata paman. Saya baru lihat uang sebanyak ini. Si cewek itu katanya ngobrol sama paman, saya penghuni yang di bawah, cuman rumah saya ada di sini, ikut sama yang di sebelah. Itu yang di sebelah, maksudnya itu yang di makam itu sebelah. Saya disuruh ngisiin ini rumah kata dia, nungguin ini rumah. Nah kamu mau nggak itu yang di dalam kamar, kata si cewek itu sama paman. Mau sih mau kata paman, cuman gimana caranya bawa uang sebanyak itu? Gampang kata dia, udah aja nggak usah banyak pikir, ntar juga kalau ngikutin syarat dia mah itu uang sebanyak itu nggak bakal dibawa sama kamu katanya. Ntar pulang di rumah langsung ada banyak itu di rumah kata dia, nggak usah dibawa itu mau uang segitu. Berbincang-bincang di situ, kenalan katanya sama si cewek itu, cantiknya nggak luar biasa katanya, nggak ada di dunia kata si paman. Sampai adzan subuh terbangun. Nah, langsung udah siangnya cerita begitu, cerita di dalam mimpi sama saya. Saya terheran, loh kok saya yang punya hajat, kok paman yang didatengin? Aku yang sakit hati paman kata saya. Aku yang nekat pengen kekayaan, kenapa? Biar saya aja yang ke depan, suruh datang sama saya gitu. Gak tahu juga saya juga nih. Mungkin kalau di wilayah Ipri itu kan ya, saya dengar dari Kuncen, jadi dia juga kalau mau mencari jodoh itu lihat apa namanya, weton manusia. Jadi kalau yang cocok wetonnya sama dia itu bukannya kita yang datang, tapi dia yang datang gitu sama kita. Pas kebetulan weton paman itu hari Kamis, cocok sama kejadiannya. Iya, cocok sama penghuni itu gitu. Sedangkan saya kan nggak cocok. Jadi meskipun kita maksa mau nikah sama dia, dia paling minta syarat tumbal, biasa kayak begitu gitu. Nah udah hari ketiga tadi kan mimpi. Nah hari keempat ini udah merasa gimana gitu ya, merasakan badan lemas ya karena disuruh mati genilah sama Pak Kuncen, paman juga sama, soalnya dia ngikut-ngikutan itu. Hari ke malam 4-nya yang datang itu ke paman saya bukan Ipri, tetap yang datang itu ke paman saya, ke paman. Yang datang itu yang menguasai wilayah itu, yang katanya kakek-kakek, jenggotnya yang segini udah putih, biasa bercengkrama gitu. Orang mana dari mana, apa maksud gitu ya? Kamu iya apa maksud kamu kesini, kedatangan kamu kesini mau apa? Ya paman cuman dalam mimpi itu kan ngobrolnya, saya cuman nganterin kata dia, yang punya maksud itu ponakan saya yang di depan saya tadi. Sedangkan saya mah dari situ gak merasakan hal-hal mistis sama sekali. Cuman yang ada sunyi, suara jangkrik, angin gemuruh, hujan gerincik, badan kedinginan gitu, udah nggak dirasakin lagi lah. Gimana kehidupan di hutan di atas bukit itu, gimana rasanya, udah nggak kebayang lagi.
bercengkrama dengan makhluk begitu. Nah sudah itu langsung lanjut ke 5, gak ada apa-apa sama sekali, cuma datangnya sama paman. Ya itulah, ular itu katanya pengen dinikahin sama paman. Pengen dinikahin gitu, mau apa aja dikasih, ntar nih uang segitu banyaknya mau dikasih sama. Tapi paman kan nggak maksud gitu, maksudnya nggak ada niat, yang niat kan saya. Nah malaman terakhir, malaman ketujuh yang datang Ilapat itu ya sama saya mah itu orang apa, kakek-kakek itu yang jenggotnya panjang gitu. Malaman terakhir, kamu diperhatikan kata dia dari mulai malaman pertama sampai sekarang, kuat, nggak makan nggak minum, pengen kamu apa? Dia nanya sama saya cuma satu, pengen kaya. Langsung aja tok, kepedihan saya mungkin nggak usah diceritain lagi, mungkin Eyang di sini lebih tahu kepedihan saya, kehidupan saya di kampung kayak gimana gitu. Soalnya kan Eyang orangnya gaib, saya manusia, mungkin Eyang lebih tahu. Nah kalau masalah duniawi kata dia, Eyang nggak punya. Yang punya duniawi itu cuman itu orang 2, nunjukinnya ke orang 2. Ke siapa itu dia? Ya yang Ipri yang tadi, ular yang datangnya ke paman terus. Kalau yang punya mah di sini cuman punya kejayaan sama kayak jimat kayak begitu. Nah kamu pengen mana? Tetap saya pilihnya pengenan. Saya nggak butuh kayak begitu Eyang. Ya udah urusannya bukan sama saya tadi, urusannya kamu sama itu. Gitu. Gimana caranya? Mungkin caranya kamu urus aja dengan yang mau lari itu. Yang 2 itu. Dan kamu nggak bakalan tercapai meskipun kamu beberapa hari di sini kata dia. Kalau kamu nggak ada yang bawa seorang laki-laki, orangnya tinggi, kecil. Nah itulah orang yang akan nunjukin kamu supaya kamu hasil di sini kata dia. Namanya nggak disebutin, nah, makanya saya nggak tahu. Tapi dia katanya orangnya ahli agama. Orangnya ahli agama. Nah setelah itu udah beres hari ke-7 dengan perasaan lelah, perasaan gimana, jalan sudah nggak kayak jalan gitu. Kuncen datang ke atas, ngepagin ke atas Kuncen. Nah, langsung ngobrol siangnya itu sama saya, gimana udah ada, kamu selama diam di sini ada perkembangan apa kata Pak Kuncen. Alhamdulillah Pak Kuncen, saya di sini gak ada apa-apa, cuman paman saya aja kata saya. Kuncen tersenyum, ya salah sih kamu mah kata dia. Kenapa tuh? Seharusnya bukan kamu yang diantar, harusnya kamu yang nganter paman kamu. Ini kebalik gitu. Jadi kesalahannya dari situ. Jadi seharusnya itu kalau mau sendiri ya sendiri, ya kalau mau berdua jadi yang tua yang di depan bukan yang muda gitu. Karena kan saya sama paman masih saudara gitu, terkecuali orang lain gitu. Nah kalau paman kamu yang mau mah bisa gitu. Nah waktu
Gimana paman atuh kalau udah begini mah? Ya udah sekarang kamu istirahat dulu sama paman, yuk turun ke rumah Pak Kuncen. Nah di situ kita buka dulu di situ, bari sambil ya nggak kebayang lah di perjalanan yang namanya jalan setapak. Saya dipegang sama Pak Kuncen kan, udah puasa 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum itu waktu itu. Udah sampai rumah Pak Kuncen ya dimandiin bersih, badan udah pada bau kayak begitu. Langsung dikasih makan bubur apa untuk kata pencernaan kata Pak Kuncen biar nggak kaget katanya ya. Keesokan harinya gimana nih kelanjutannya? Apa mau dilanjut? Apa gimana? Ya mulai stabil di situ. Aduh, bingung mang. Gimana ya? Ya udah kayak begini aja. Sekarang Mamang jadi apa? Sekarang jadi korban lah, nggak apa-apa. Jadi kebalik. Sekarang jadi kebalik. Jadi kebalik sekarang. Jadi paman yang di depan, saya yang di belakang. Paman juga ujung-ujungnya jadi nekat kan. Gimana ntar aja lah. Nah malaman 8 harinya naik lagi di antara Pak Kuncen biasa. Nah di situ baru yang alat berkomunikasi itu emang paman sama yang berdua itu. Kata yang di bawah malam itu, malam terakhir, malam pertama lagi yang ke-8 harinya. Kayak ada apa itu di atas, kayak ada hajatan. Bangsa kendang, kentungan, bonang-bonang yang kayak begitu, gamelan-gamelan. Pokoknya ramai katanya. Yang di bawah pasir itu kaget, kok ramai banget, ada apa katanya. Padahal perasaan saya di atas adem-adem aja, nggak ada apa-apa itu. Suara apa itu ramainya? Ributnya seperti apa? Iya suara kayak orang muhajat aja gitu, tanggapan gamelan gitu, sinden kayak begitu. Nah ada Kuncen ngasih kabar sama warga situ, jangan kaget, jangan heran. Di atas ada 2 orang. Biasa lagi ada maksud, mungkin dia berhasil apa mungkin gimana gitu. Soalnya rame banget dan ada yang lihat itu di situ. Masyarakat itu ada meronda, itu yang ronda yang malam katanya ada yang pikul kayu bakar. Ada yang bawa kambing. Gitu kelihatannya buat hajatan kali gitu. Wah ini cina di atas ada hajatan kali ya, ramai banget, siapa yang akan nikah katanya. Nah udah udah gitu, udah rame-rame hajatan. Keesokan harinya paman udah berkomunikasi dengan yang di situ. Paman emang udah siap untuk gantiin saya, membela saya kan. Nah kita turun ke bawah, langsung Pak Kuncen itu nggak mau ke atas, langsung turun aja ke rumah Pak Kuncen. Gimana? Ada sekarang? Ya kata paman saya ada, saya siap, biarinlah saya gantiin keponakan saya, kasihan. Nah udah gitu pas kebetulan biaya operasional kita udah kehabisan, gimana caranya mau pulang, uang habis. Lah udah sekarang mah nekat aja kata dia. Turun dari pamitan dari jam 9 dari Pasir Bulu sama Pak Kuncen, modal nekat. Di situ ada, di wilayah situ masih ada saudara, cuman malu. Emang kita dari rumah Kuncen ke saudara dulu, bukan ke temen yang nganter, tapi ada saudara di situ. Cuman silaturahmi, habis pulang dari mana biasalah
basa-basi jadi biar nggak ketahuan gitu kan, malu kan, gengsi juga ada gitu bahwa kita habis ngadakan ritual gimana mau minta uang malu gimana. Ya dari situ nekat aja, ya udahlah, yang penting kalau kamu sanggup jalan kaki, ayo, nyampe jam berapa aja jalan kaki nyampe kampung. Nah, waktu itu ya kita pamitan aja pulang, mulai setar. Cerita waktu hajatan yang di gunung itu ke Ciamis itu udah ada katanya. Tuh cerita itu udah ada. Jadi si ular itu katanya udah ada di rumah. Udah ada di rumah paman. Yang hitam di di balkon, yang hijau di atap. Kan heboh, kaget ada ular di rumah gitu. Waktu kita di situ itu kan, kita pulang nyampe situ ada cerita itu. Waktu kita main di tempat, ular itu ada datang gitu. Berarti di saat waktu bersamaan itu ya? Waktu bersamaan dia mungkin cari alamat atau nggak tahu gimana karena mau jadi gitu mungkin ya. Nah, udah itu yang punya rumah bibi kaget, kok ada ular, panggil uak. Dibunuhlah ular yang hitam itu. Ular dibunuh yang hitam, yang satunya hilang nggak karuan entah kemana. Waktu itu kata si bibi. Nah, si ular yang udah mati dikubur. Yang itunya si uak besoknya langsung itu bukannya ninggal tapi sakit, habis bunuh itu orang mati. Nah, udah itu singkat ceritanya, saya kan belum pulang itu, cuman cerita itu bibi nyeritain sama saya sama paman, kita udah nyampe di rumah. Nah, kita kembali ke perjalanan pulang dari Sumedang. Jam 9 pagi jalan kaki, jalan nggak tahu pemotongan, nggak tahu jalan pintas. Kita tuh jalan kaki itu terus mau jalur angkutan sampai ke Situraja, sampai ini udah merasa pegal, bahkan mamang sendiri lihat di kakinya udah sebesar-besar gini. Itu mencair itu, saking jalan, saking nggak istirahat gitu, lecet gitu, cuman nggak bitu gitu ya. Dua-duanya kakinya udah besar-besar gini. Aduh, saya merasa kasihan, perut masalah lapar, sampai suatu saat pengen minum, minta ke warung, ngeberanikan diri. Kalau pengen makan mah nggak beranikan diri gitu, nggak masuk ke kebun orang, merabut ubi, dirabutlah ubi itu, dimakan mentah ya. Iya, dimakan mentah sambil berjalan, kayak orang babi aja lah makan singkong mentah gitu. Saking kelaparan, saking kehabisan uang dari situ. Ya, saya nggak buru-buru pulang ke rumah. Saya waktu itu nggak buru-buru pulang ke rumah, diam aja di rumah paman. Nah, tahu-tahu cerita itu udah di rumah paman waktu ada ular dibunuh gitu. Yang si paman kaget, ada orang ular dibunuh gitu. Ular hitam kan, sedangkan di
di sananya ularnya itu berbaju hitam sama berbaju hijau. Emang kebuktian datang ke sininya hijau sama hitam. Nah digalilah kuburan ular itu. Ternyata udah nggak ada, hilang. Padahal udah jelas dikubur. Udah jelas itu dikubur. Kata bibi saya itu dikubur di situ ular, tapi ularnya hilang. Kejadian anehnya kayak begitu. Nah dari situ ya mungkin memang kita nggak kecapaian mungkin ya. Padahal dari sono memang udah dikasih uang segitu banyak. Ya lain kali aja kata Omong. Bukan rezeki ya? Iya bukan rezeki mungkin kata Omong. Udah Momong itu udah kusut lah. Sama seperti saya udah kusut. Nah udah gitu udah Mang sekarang mau istirahat. Ntar kapan-kapan kita coba lagi ke sono Sumedang kata saya. Nah udah gitu ya udah. Sekarang saya mau pulang dulu ke rumah istri saya. Saya pulang, ketuk pintu, kebetulan nah merasa teririsnya itu lagi saya pulang itu sepertinya udah itu apalagi anak-anak yang kecil ya. Sangkaan dia kan kita habis kerja gimana? Papa pulang bawa apaan? Nah di situ, merasa pedihnya hati, teririsnya hati melihat anak bapak pulang bawa oleh-oleh apa gitu kan. Nah istri nanya lagi, ya kak, udah pulang, gimana kabarnya gitu. Alhamdulillah baik sehat, cuman ya selama di situ ya dicerita aja, nggak cerita masalah masalah gituan. Cuman masalah di situ ya tentang pekerjaan itu ternyata itu nggak diam di situ, sama kesana kemari dalam waktu sekian lama itu cari kerjaan, datang ke sini lowongan nggak ada, datang ke sini lowongan nggak ada. Makanya daripada kelamaan di situ takut disangka kayak kirain saya kerja gitu, pulang aja lah sama paman gitu. Nah dari situ berpikir lagi gimana caranya pengen membahagiakan seorang istri itu gimana caranya. Nah makin kelas lagi di situ, apalagi lihat anak semakin terpukul lah, terpuruk. Anak istri mah bisa tidur menjelang malam, sedangkan kita ya cuman pikiran melayang, terganggu. Nah dari situ nggak lama kemudian, nggak lama-lama dari situ ada cerita ke arah Pamijahan itu, katanya ada pesugihan lagi di Pamijahan katanya. Pemujahan? Iya, pemujaan lagi. Gimana caranya? Uang nggak ada. Sedangkan Pamijahan kan jauh, arah Tasik dari Ciamis ke Tasik jauh. Jarak seminggu. Saya dari rumah pamitan lagi sama istri, udah nggak peduli lah waktu itu. Istri mau makan mau enggak udah nggak peduli, yang penting saya pengen kaya gitu. Udah nekat, udah bulat. Udah jarak seminggu, nggak lama kemudian langsung berangkat lagi ke Pamijahan. Itu jalan kaki. Jaraknya berapa kilo? Ya dari Ciamis tuh kayak dari Ciamis ke Bandung aja ke Cileunyi itu. Sekitar kalau naik kendaraan mah ya normalnya 3 jam. Kalau pakai kendaraan. Makanya saya berjalan dari Ciamis ke itu, datang nyampe situ itu sore sambil dibantu sama kendaraan itu. Numpang lah sama kendaraan truk-truk yang jalur situ, ya yang lewat situ. Biasa mohon numpang sama saya mau ke situ. Ya kita dari rumah itu seminggu langsung blosat langsung ke Pamijahan. Kisahnya lagi di Pamijahan itu salah kaprah saya. Salah kaprah. Yang di Pamijahan itu katanya kuncana namanya Pandang. Namanya. Saya salah masuk. Masuknya
ke arah apa yang menuju Guha Sakarwadi itu. Kan di situ arahnya jalur putih, aliran putih. Nah, saya nanya sama penduduk situ, Pak, saya dari Ciamis, tolong minta apa namanya numpang tanya, tahu nggak yang namanya Pandang itu yang mana? Pas kebetulan itu di masjid, nanya itu dekat masjid. Oh, Pandang sesepuh ya? Oh, iya betul kata saya. Padahal maksud saya kan Kuncen gitu. Mungkin anggapan di situ kan sesepuh gitu. Iya, Pandang sesepuh. Oh, itu di dalam masjid. Saya berpikir kok heran. Kan yang dituju yang hitam. Kok Pandang kayak ustad di dalam masjid? Kita harus bagaimana ngomongnya? Beranikan dirilah sama saya itu. Biasa assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Silakan masuk, kata Pandang itu. Biasa salam-salam. Di situ banyak jamaah, tapi agak berjauhan gitu, agak berjauhan sama jamaah. Nah, ini dari mana, kata Pandang? Dari Ciamis, Pak. Saya tanya, apa betul ini yang namanya Pandang? Iya, kata dia. Pandang itu Kuncen bukan, kata saya. Langsung togol ya. Oh, saya bukan Kuncen, saya sesepuh masjid ini, kata dia. Kuncen itu nggak ada di sini, kata dia. Ada juga sesepuh. Ya mungkin saya nggaknya gitulah, mungkin Kuncen itu sesepuh. Ya maksud ada ini mau apa ya? Gini, Pak, kepedihan saya diceritain lagi di situ. Karakter saya, kepedihan apa yang saya alami itu diceritain di kampung sebelum berangkat ke daerah situ. Nah, di situ maksud kamu yang jelasnya gimana, kata dia. Ya saya pengen itu aja, Pak. Pengen kaya, kata saya. Pengen kaya gitu. Aduh, di situ saya malu bener. Sampai saya diusir, dikata-katain, lu orang musyrik, katanya. Di sini bukan tempat gituan. Keluar kamu dari masjid. Kata orang-orang jemaah. Sambil nengok semua orang jemaah. Wah, ada orang gituan masuk masjid ya, katanya. Malu bener dari situ. Bukannya insaf, bukannya pikiran jernih, malah pikiran kita tambah nafsu. Orang nganggap saya itu benar-benar sebelah mata. Jadi nama apa? Nafsu itu nama emosi, bukannya sadar. Karena saya dikatain orang kafir, emang jelas identiknya karena kafir kan, yang dialurkan itu kan jalur hitam yang udah saya. Saya nggak terima dibilang kafir di situ. Udah, kamu pulang sana. Ngapain ada di masjid? Kamu orang kafir, kata, sambil nunjuk-nunjukin sama saya. Sambil sakit hati ngusap dada, keluar dari masjid, keluar dari gang itu. Sampai di luar saya cengeng lagi, gini lagi, mengulang lagi. Gimana? Ndang mana? Gitu. Nah, saya nanya sama orang yang ada jualan di situ, sama abang-abang bakso itu di situ. Bang, ada apa deh numpang tanya? Kalau yang namanya Pandang itu di sebelah mana ya rumahnya, kata saya. Endang mana, kata dia. Di sini banyak namanya Endang. Endang Kuncen. Wah, kalau Endang Kuncen itu di atas, kata dia. Bukan di sini. Di atas di mana? Terus jauh, kata dia. Pokoknya kamu jalan kaki sekitar setengah kilo dari sini. Mau apa? Jalan aspal, jalan kaki terus. Ntar juga tanya aja di situ, katanya. Ada Pandang di situ. Kuncen itu. Kuncen katanya. Yang namanya Kuncen gua kafir, katanya. Oh, berarti saya salah masuk dari situ. Kemaluan saya langsung berangkat aja langsung. Saking malunya sama orang dalam,
dikatain pakai panang musyrik, apa dikatain ini kafir, langsung berangkat ke atas. Ceritanya nanya sama orang yang di warung, numpang tanya biasa, pandang yang mana Kuncen, oh itu katanya rumahnya tuh yang ada pot kembang katanya. Yang ada jalan ya, masuk. Nur sampai situ ketok-ketok biasa. Ada tamu, silahkan masuk. Udah masuk, ada 2 orang di dalam. Dia itu orang Jakarta, sempat kenalan sama saya, orang Jakarta. Ngobrol-ngobrol sama orang, sebelum saya ngobrol sama Pak Kuncen itu, ngobrol dulu sama yang 2 itu suami istri. Dia bilang saya dari Jakarta, sengaja jauh-jauh dari sini. Kenapa? Kelilit hutang 100 juta. Kelilit hutang 100 juta. Nah berarti ini dia orang mau ngapain? Apa sama tujuan saya sama saya? Nah waktu itu dia itu tinggal nunggu cair katanya. Jadi udah lebih dulu dia ke situ daripada saya. Jadi nungguin cair itu dikirim uang gaib katanya. Nah udah ngobrol-ngobrol, datanglah Kuncen. Kamu siapa? Saya Budi dari Ciamis. Maksud tujuan kamu kesini mau apa? Ya dengar-dengar Pak Kuncen, kata saya, dengar-dengar bahwa di sini ada dunia itulah pesugihan. Saya pengen masuk. Emang kamu udah niat, udah bulat, kata dia. Tapi biasa Kuncen juga jangan nahan dulu supaya nggak jadi gitu. Nahan dulu supaya nggak jadi. Tapi tetap saya berusaha keras. Kamu bawa nggak syaratnya? Makanya Pak Kuncen datang saya ke sini dari Ciamis tuh jalan kaki, nggak bawa duit sepeser pun, bahkan sampai sekarang saya belum makan, boro-boro beli persyaratan. Emangnya apa aja Pak Kuncen syaratnya? Kata Pak Kuncen, kamu syaratnya itu harus punya 1 daging babi, 2 bir, 3 sion, tapel jin, kayak begitulah. Biaya itu mencapai karena sekitar 1 jutaan biayanya. Waduh, saya kaget. Boro-boro biaya segitu. Kita juga jalan kaki, Pak Kuncen gimana caranya? Ya udah. Sekarang gini aja, kamu mau modalnya modal nekat, kata Pak Kuncen. Ya mudah-mudahan hasil, kata dia. Kalau benar-benar kamu nekat, ini yang dituju itu Goa Kapir. Goa itu penunggunya orang Cina katanya. Makanya sesajinya itu harus ada itu. Udah kamu saya bekelin sio sama lilin aja. Ntar kalau udah di dalam ya lilin jangan dinyalain, matiin aja. Gitu. Sio ini di dalam ntar kamu nyalain. Ntar saya hubungannya sama yang gaibnya di sini, kata dia. Saya nggak diantar ke dalam gua, cuman sama yang tadi itu yang 2 ke gua itu, yang 2 itu laki-lakinya, yang istrinya nungguin di rumahnya Pak Kuncen, yang laki-lakinya itu sama saya dalam, karena dia itu mau mencairkan, udah clear katanya, bahkan malam itu bakal cair, dia bakal dapat gitu. Nah makanya saya tergiur gitu. Oh berarti ya betul gitu di sini. Nah udah gitu saya berjalan sama suaminya orang itu ke dalam gua, mapai berjalan sisi lereng-lereng gitu. Bahkan mulut guanya juga udah nggak kelihatan. Soalnya kan udah ada ramat, udah ada are itu rumput-rumput. Bahkan kalau katanya kalau kelihatan sama orang yang punya mata batin tuh, yang jaganya itu giginya itu bersihung semua di situ.
bertaring ya. Ya bertaring semua. Nah waktu masuk ke dalam itu, ke dalam, nah di situ dia mah duduk di belakang, saya di paling depan. Nah udah itu kejadian anehnya itu yang datang itu bukan penunggu situ, yang pertama, malam pertama yang datangnya itu sesepuh saya lah yang di sini, cuman kepalanya doang, perasaan saya itu depan saya itu kepalanya doang. Dia ngasih saran sama saya, kamu ngapain gitu-gituan, kamu nggak bakalan hasil, udah pulang, kasihan anak bini kamu di rumah. Nah saya tetap pengen gitu, udah hilang. Nah yang kedua yang datangnya berjubah putih, pakai sorban, sambil bentak gitu. Kamu nggak kasihan sama anak istri kamu nggak bakalan hasil, udah kamu pulang, daripada badan kamu nggak karu-karuan, udah pulang. Nah dari situ rasa was-was timbul, udah 2 kali ya mungkin nggak bakalan berhasil lagi. Udah 2 kali ya saya pulang dari situ sambil nyalain lilin, ditaruh di kepala, keluarlah dari mulut gua sendirian. Di dalam gua 2 hari 2 malam itu, 2 hari 2 malam. Nah udah 2 hari 2 malam itu langsung kuncen pulang. Ya udah pamitan lah sama Pak Kuncen. Ya saya alasannya nggak kuat aja itu. Ya langsung pulang lagi jalan kaki ke rumah gitu. Ya udah sampai di rumah ya alasannya gitu aja sama istri. Itu berbohong demi berbohong aja. Iya. Demi apa? Satu, menutupin rasa malu mungkin. Ya kedua, bohong menurut hati saya kebaikan, padahal kan gitu. Cerita saya itu ya kayak begitulah. Dan memang tidak pernah berhasil ya. Iya, tidak memang pernah berhasil, cuman jalan sesat gitu. Kamu nggak kasihan sama anak istri kamu nggak bakalan hasil, udah kamu pulang, daripada badan kamu nggak karu-karuan, udah pulang. Dan itu disadari nggak sama Kang Budi kalau itu cara untuk mencari rezeki yang salah gitu? Waktu itu nggak sadar Pak. Oh waktu itu. Oh iya, kan ambisius, terlalu sakit hati saya. Ya, terlalu sakit. Pokoknya gimana caranya bisa kaya raya cepat gitu. Ya. Gitu. Perjalanan. Nggak mikir dosa, nggak. Iya, nggak pikiran ke situ. Yang penting saya cepat kaya aja. Gitu. Dendam aja, emosi ya. Iya, emosi. Gitu. Iya, terkadang memang dendam, emosi berakibat ya kurang baik ya. Ya itu mungkin pekerjaan setan lah, sehingga membuat kita terjerumus. Tapi sampai sekarang masih suka nyari pesugihan nggak? Alhamdulillah sekarang mah mungkin sedikit-sedikit, karena saya punya keaktivitasan, punya keahlian, ya dijalani aja lah. Sekarang mah apa adanya. Itu syukuri, meskipun udah punya anak banyak, disyukuri aja lah sekarang. Sekarang nggak mau lagi berhubungan dengan yang namanya begitu-begitu. Dunia gelap lah. Soalnya kan nggak karu-karuan bagi saya mah gitu. Iya. Mungkin bagi orang lain gampang, tapi bagi saya mah sulit gitu. Jadi kaya tidak? Iya, sengsara iya. Sengsara iya. Keluarga berantakan. Keluarga berantakan, kesiksa. Itu berarti tandanya Allah masih sayang. Iya, mungkin juga itu iya. Ya mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan pelajaran ya. Iya. Buat kita semua, agar kita tahu bahwa ya tidak ada yang instan gitu. Dan semua memang rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makasih Kang Budi sudah mau bercerita ya. Mudah-mudahan hal-hal semacam itu ya dijauhi lah. Karena kita harus yakin bahwa Allah tuh sudah kasih rezeki sama siapapun makhluk di dunia ini gitu. Ya betul.
Oke, sobat Malam Mencekam, banyak sebenarnya hal yang mau saya tanyakan ke Kang Budi. Namun kita sudah tahu semua moral dari cerita ini bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Tidak ada sesuatu yang begitu cepat. Jadi terkadang kalau tiba-tiba orang dalam waktu cepat bisa kaya raya, bisa ini. Nah mungkin ini juga menjadi sesuatu yang ya kita tetap husnuzon aja. Yang jelas segala sesuatu harus melalui proses. Segala sesuatu ada yang sudah mengatur. Jadi Allah sudah atur semuanya. Dan jangan takut, rezeki sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Semoga video ini memberikan pesan moral kepada kita, hikmah yang positif yang kita bisa ambil untuk bekal kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video-video berikutnya yang tidak kalah menginspirasi, horor bahkan mencekam. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Kang Budi, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.